Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Enda Saripa dari Teknik Informatika 2A STIMIK Sumedang. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek tiket XX1 Cinema yang merupakan salah satu ujian akhir semester dari algoritma data dan struktur data. Oke, kita masuk langsung ke studi kasus. Nah, studi kasus yang saya buat yaitu membuat tiket bioskop sesuai dengan jumlah pembelian tiket film yang tersedia dan jadwal yang tersedia. Untuk lebih jelasnya, saya menyediakan 4 judul movie yaitu Mariposa, Godzilla, The Conjuring, dan Kuyang. Dan saya juga menyediakan jam tayang ada jam 12.00 WIB, 14.00 WIB, 16.20 WIB, dan 19.00 WIB. Nah, untuk harga per tiketnya yaitu 35.000 per tiket. Jadi di proyek kali ini saya ingin membuat pembelian tiket sesuai dengan pilihan judul dan jam tayangnya. Oke, lanjut ke algoritma. Saya di sini menggunakan algoritma diagram flowchart. Pertama itu start, lalu menyiapkan variabel N, B, C, S, T. Pilih JWL dan ada array judul dan jadwal. Masuk ke proses B sama dengan 0, B kurang dari 4, B plus plus. C sama dengan 0, C kurang dari 4, C plus plus. Dan output judul BC. Nah, karena saya di sini menggunakan array 2 dimensi, jadi saya menggunakan perulangan dengan 2 variabel. Lanjut, S sama dengan 0, S kurang dari 4, S plus plus, T sama dengan 0, T kurang dari 4, T plus plus. Output jadwal ST sama dengan judul, saya jadwalnya menggunakan array 2 dimensi. Lanjut, input N, lalu masuk ke data proses I sama dengan 1, di mana I kurang dari sama dengan N, maka akan memproses input pilih JWL. Oke, lanjut. Ketika sudah menginput, masuk ke kondisi lagi, yaitu ketika pilih sama dengan 1 dan pilih JWL sama dengan 1, maka akan output array dari judul indeks ke-0 dan kolom kedua jadwal ke-0 dan indeks kedua. Ini disesuaikan dengan judul yang sudah saya sediakan dan jadwalnya. Begitupun jika pilih sama dengan 1 dan pilih JWL sama dengan 1 itu false, maka akan masuk ke kondisi kedua, yaitu pilih sama dengan 1 dan pilih JWL sama dengan 2. Begitupun sampai ke pilih JWL 4 dan pilih sama dengan 4. Jika kalian menginputkan bukan dari 1 sampai dengan 4, maka outputnya akan keluar film tidak tersedia. Jika sudah masuk ke kondisi, maka masuk ke proses I sama dengan I tambah 1, karena saya menggunakan perulangan while. Oke. Setelah itu masuk ke partanya. Lanjut ke input tanya. Input tanyanya harus menginputkan Y atau N. Jika tanya sama dengan Y, maka akan dijalankan output transaksi. Lanjut ke var tunai. Proses total sama dengan N dikali 35.000, yaitu harga tiket. Lanjut ke output total. Input tunai, masuk ke kondisi jika tunai lebih besar dari total, maka akan output kembali sama dengan tunai dikurangi total. Maka setelah output kembali, yaitu selesai. Lanjut, ketika tunai sama dengan total, langsung ke proses N. Jika masih salah atau false,
tunainya kurang dari total, maka akan ke output gagal atau akan menampilkan sebuah kata-kata yaitu transaksi gagal. Nah, lanjut, jika tanya sama dengan N, maka akan output gagal. Namun bila output tidak menginputkan Y atau N, maka akan output kode salah dan langsung selesai. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan codingan dan outputnya. Oke, ini codingan yang sudah saya buat. Pertama saya menggunakan scanner untuk inputan. Di sini saya membuat objek bio pada scanner. Lalu ini variabel integer n, pilih dan pilih JWL. Saya juga membuat metode transaksi. Yang isinya itu ada aritmatika. Integer total sama dengan n dikali 35.000. Jadi saya menggunakan aritmatika kali. Oke, langsung di dalam metode transaksi ini saya menampilkan output total lalu menginput tunai dengan kondisi tunai kurang lebih dari total, maka akan output kembali dengan aritmatika juga. Saya menggunakan aritmatika pengurangan, yaitu dengan rumus kembali sama dengan tunai dikurangi total. Nah, jika salah, maka akan masuk ke kondisi kedua, yaitu jika tunai sama dengan total, maka akan masuk ke metode trims. Nah, jika masih salah juga, jika tunai kurang dari total, maka masuk ke metode gagal atau transaksi itu tidak bisa dilakukan. Oke, lanjut. Di sini saya membuat metode bayar untuk memastikan apakah Anda ingin melakukan transaksi, dan jawabannya dengan input scanner juga dengan jawaban Y atau N. Nah, saya menggunakan equals ignore case. Jika menginputkan Y, maka akan masuk ke metode transaksi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jika menginput N, maka akan masuk ke metode gagal. Nah, jika bukan menginputkan Y atau N, maka akan output kode salah. Oke, lanjut. Saya di sini membuat metode tiket yang isinya ada array judul, array jadwal. Nah, untuk deklarasi array judul, saya menggunakan array 2 dimensi. Untuk isinya bisa dilihat ada mariposa, Godzilla, Kuyan, The Conjuring. Dan untuk jadwalnya juga ada 12.00, 14.00, 16.20, 19.00. Nah, setelah deklarasi array, saya langsung masuk ke proses input jumlah tiket. Menginputkan jumlah tiket yang akan dibeli, misalnya 1, 2, ataupun lebih dari itu. Di sini menggunakan scanner. Lanjut, langsung menampilkan film yang tersedia dengan menampilkan film atau judul, array judul yang sudah dideklarasikan di atas dengan menggunakan perulangan dengan 2 variabel seperti ini. For integer b sama dengan 0, b kurang dari 4, b plus plus. Kenapa b-nya dibatasi sama dengan 4? Karena saya menggunakan array 2 dimensi dengan indeks dan kolom 4 ke 4.
Lanjut, sama dengan 0, C kurang dari 4, C++. Output judul BC. Sama, ini juga menampilkan jadwal dengan array 2 dimensi, yaitu dengan variabel S dan T menggunakan perulangan. Setelah menampilkan jadwal dan judul, saya menggunakan perulangan while untuk pembelian tiket. Nah, jika I kurang dari sama dengan N di sini inputan yang tadi berapa banyak tiket yang akan dibeli. Nah, jika I kurang dari atau sama dengan N, nah I-nya di sini dengan kondisi 1. Karena array biasanya dari 0. Nah, jadi saya set I-nya jadi 1. I kurang dari sama dengan N, maka output tiket ke I. Misalnya ini tiket ke 1, kayak gitu. Jadi mulainya dari 1. Lalu input judul film. Saya di sini menggunakan variabel pilih untuk memasukkan judul filmnya. Lalu ada input jadwal dengan variabel pilih JWL, sama menggunakan fungsi scanner. Lalu di sini saya mengoutputkan kembali tiket ke berapa. Lanjut, ketika sudah menginput dan akan menampilkan rincian. Jika pilih sama dengan 1 dan pilih JWL sama dengan 1, maka output judul array indeks ke-0 dan kolom kedua studio 1 ini hanya sebatas pemanis, karena saya ingin menambahkan juga studio antar jadi tiap tiketnya itu ada keterangan studio. Lanjut, ada jadwal indeks ke-0 dan kolom kedua. Jika pilihannya masih salah, maka masuk ke kondisi kedua, yaitu pilih sama dengan 1, pilih JWL sama dengan 2, dan outputnya ya ini, dan seterusnya sampai dengan kondisi pilih sama dengan 4 dan pilih JWL sama dengan 4, dengan output judul, indeks ketiga dan kolom kedua, studio 1, jadwal 3, indeks ketiga dan kolom kedua. Jika masih salah, maka akan muncul output film tidak tersedia atau kode yang kamu masukkan salah. I++, jadi ini akan berulang-ulang. Jadi misalkan kita menginputkan 2 tiket, maka akan kembali lagi ke proses atas, yaitu proses input pilih judul dan jadwal. Lanjut, di sini ada method trims. Ini hanya ya untuk keterangan saja. Metode gagal juga sama, supaya ada keterangan atau ya sebagai keterangan saja sih. Misalkan transaksi tidak dilakukan, terima kasih. Jadi buat ini. Lanjut, di sini saya di public status void main-nya saya memanggil dan membuat objek BIOS dengan memanggil metode tiket dan juga metode bayar. Nah, untuk outputnya ini saya mencontohkan jika pembeli membeli 1 tiket. Nah, yang diinputkan itu judul filmnya 1 dan jadwalnya 2. Ketika judulnya 1 berarti ini ada outputnya ya. Ketika tiket ke 1 kan ini pilihannya 1, ininya mariposa, betul.
jadwalnya 2, yang kedua itu 14.20 sampai 16.00, betul, di studio 4. Lalu masuk ke Anda ingin melakukan transaksi. Ya, jika ya, ketik Y, maka akan muncul totalnya Rp 35.000. Nah, masukkan tunai. Jika tunainya ini masuknya 50.000, berarti akan muncul kembalinya itu 15.000. Terima kasih ya. Untuk lebih jelasnya saya akan running di program. Oke, saya akan running di program. Misalkan saya pembelian tiketnya itu 2. Nah, lalu akan muncul film yang tersedia itu ada Mariposa, Godzilla, Kuyang, dan The Conjuring, dan jadwalnya juga yang akan tersedia itu. Misalkan saya di sini memilih judul film yang kedua dan memilih jadwal yang pertama. Nah, maka akan muncul output tiketnya 1 itu Godzilla vs King Kong, Studio 2 12.00 sampai 14.00. Untuk judul film yang kedua saya memilih Mariposa. Dan jadwal yang tersedia saya memilih jam. Nah, betul. Mariposa 19.00 sampai 21.00. Anda ingin melakukan transaksi? Ya. Nah, sebelumnya sudah saya contohkan untuk tunainya lebih dari total. Sekarang tunainya sama dengan total 70.000. Akan masuk. Terima kasih. Saya akan contohkan jika apakah Anda ingin melakukan transaksi N, maka transaksi tidak akan dilakukan. Lanjut, saya akan melihatkan juga jika inputan Anda ingin melakukan transaksi itu bukan Y atau N, misalnya G ya, saya kode salah, silahkan ulangi. Oke. Lanjut. Nah, di sini misalkan totalnya itu 35.000, tapi saya malah menginputkan 20.000 tunai. Nah, tunai kurang, transaksi tidak dilakukan. Jadi transaksinya tidak akan dilakukan. Oke. Oke, misalkan saya pembelian tiketnya 3. Sama saja memasukkan judul dan jadwal. Nah, 35.000 dikali 3 itu 105.000. Kembaliannya itu 150.000 ya. Kembaliannya 40.000. Oke. Oke, cukup sekian penjelasan project yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membuat algoritma atau codingan, karena saya juga di sini masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.